Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Sreni Faisal dengan NIM B1C12309 dari kelas C Akuntansi Angkatan 2023. Video ini saya buat sebagai pemenuhan UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Syaya SE MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan diskusi yang ada pada bab 14 mengelola proyek. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Adapun pertanyaan diskusi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, berapa banyak dampak manajemen proyek terhadap keberhasilan dari sistem informasi yang baru. Yang kedua, telah dikatakan bahwa sebagian besar sistem gagal karena para pembangun sistem mengabaikan permasalahan dalam perilaku organisasi. Mengapa bisa terjadi demikian? Yang ketiga, apakah peranan dari pengguna akhir dalam manajemen proyek sistem informasi? Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu berapa banyak dampak manajemen proyek terhadap keberhasilan dari sistem informasi yang baru? Jawabannya, manajemen proyek memiliki beberapa dampak yang signifikan terhadap keberhasilan sistem informasi yang baru, karena manajemen proyek berfungsi sebagai kerangka kerja untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek secara efektif. Beberapa poin penting yang dapat menjelaskan dampak tersebut adalah yang pertama, perencanaan yang terstruktur, di mana manajemen proyek membantu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, di mana ini memastikan sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Nah, perencanaan tersebut mencakup pengaturan waktu, anggaran, dan tenaga kerja sehingga setiap elemen mendukung keberhasilan proyek tersebut. Yang kedua yaitu pengelolaan risiko, di mana dengan pendekatan manajemen proyek, risiko potensial seperti keterlambatan, kelebihan biaya, atau masalah teknis dapat diidentifikasi lebih awal dan dapat ditangani secara proaktif, di mana manajemen proyek memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna atau teknologi yang muncul selama pengembangan. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Manajemen proyek memastikan semua pihak yang terlibat, yaitu tim IT, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir, memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan kemajuan proyek, di mana proses manajemen proyek melibatkan pelaporan rutin untuk menjaga semua pihak tetap diinformasikan. Yang keempat yaitu pengendalian kualitas, di mana manajemen proyek memastikan bahwa sistem informasi diuji secara menyeluruh sebelum diimplementasikan, untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima adalah penyelesaian tepat waktu dan anggaran, di mana pengendalian yang ketat mencegah pemborosan atau pengeluaran tak terduga. Manajemen proyek menggunakan teknik seperti CPM untuk memastikan penyelesaian tepat waktu. Yang keenam adalah penerimaan dan penggunaan oleh pengguna akhir. Manajemen proyek melibatkan pengguna akhir dalam proses pengembangan untuk memastikan sistem mereka memenuhi kebutuhan. Dengan pendekatan terstruktur ini, pengguna dilatih dan diberi dokumentasi yang diperlukan untuk memanfaatkan sistem secara maksimal. Untuk pertanyaan yang kedua adalah telah dikatakan bahwa sebagian besar sistem gagal karena para pembangun sistem mengabaikan permasalahan dalam perilaku organisasi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi demikian? Jawabannya, hal ini kemungkinan terjadi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang budaya organisasi, di mana setiap organisasi pastinya memiliki budaya kerja, nilai, dan norma yang unik. Jika pembangun sistem tidak memahami budaya ini, mereka mungkin akan merancang solusi yang tidak sesuai dengan cara kerja dan kebiasaan organisasi tersebut. Yang kedua adalah minimnya keterlibatan pemangku kepentingan. Pembangun sistem terkadang gagal melibatkan pengguna akhir atau pihak-pihak yang akan terpengaruh oleh sistem baru. Akibatnya, kebutuhan dan preferensi mereka akan diabaikan yang berujung pada penolakan terhadap sistem. Yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. Organisasi cenderung menolak perubahan terutama jika sistem baru mengancam stabilitas pekerjaan, mengubah alur kerja, atau membutuhkan pembelajaran baru. Jika aspek ini tidak diperhatikan, implementasi sistem bisa terganggu. Alasan yang selanjutnya adalah komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pembangun sistem dan organisasi seringkali menciptakan kesenjangan antara ekspektasi dan realisasi sistem. Yang kelima adalah fokus berlebihan pada teknologi, di mana pembangun sistem seringkali terlalu fokus pada aspek teknis tanpa memperhatikan bagaimana teknologi itu akan mempengaruhi orang-orang dalam organisasi dan cara mereka bekerja.
Dan yang keenam adalah kurangnya pelatihan dan dukungan, di mana jika karyawan tidak dilatih atau didukung, maka dalam menggunakan sistem baru mereka akan cenderung kembali ke cara yang lama yang lebih nyaman. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah apakah peranan dari para pengguna akhir dalam manajemen proyek sistem informasi? Jawabannya, beberapa peranan utama untuk pengguna akhir dalam proses ini adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan. Pengguna akhir berperan dalam memberikan informasi terkait kebutuhan bisnis dan operasional yang harus dipenuhi oleh sistem informasi. Mereka membantu dalam mendefinisikan fitur, fungsi, dan spesifikasi sistem yang diharapkan agar sesuai dengan proses kerja yang ada. Yang kedua adalah pemberian masukan selama perencanaan. Selama fase perencanaan, pengguna akhir memberikan masukan untuk memastikan proyek dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mereka dapat membantu menetapkan prioritas fitur dan fungsi yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Peran yang selanjutnya adalah pengujian dan validasi. Pengguna akhir terlibat dalam pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem bekerja sebagaimana mestinya. Mereka mengidentifikasi masalah atau kekurangan sebelum sistem diimplementasikan secara penuh. Yang keempat adalah penyediaan umpan balik berkelanjutan, di mana sepanjang proyek pengguna akhir memberikan umpan balik atas prototipe atau literasi sistem. Hal ini membantu tim proyek untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem sesuai kebutuhan. Peran yang selanjutnya adalah mendukung manajemen perubahan, di mana pengguna akhir memainkan peran penting dalam membantu organisasi beradaptasi dengan sistem baru melalui pelatihan dan komunikasi internal. Mereka membantu meminimalkan resistensi terhadap perubahan dengan mendukung implementasi sistem. Yang keenam adalah memberikan perspektif praktis. Pengguna akhir sering kali memiliki wawasan praktis tentang proses kerja yang tidak dimiliki oleh pengembang atau manajer proyek. Perspektif mereka membantu memastikan bahwa sistem dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional sehari-hari secara efisien. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan diskusi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua.